Halo semuanya, hari ini saya akan membahas latihan soal sel elektrolisis dan hukum Faraday. Soal yang pertama dari buku cetak nomor 21 diminta untuk mencari hasil reaksi yang terjadi di katoda. BaCl2 dalam bentuk leburan (2Cl-). Elektrodanya adalah grafit atau karbon. Grafit atau karbon merupakan elektroda inert, berarti tidak terlibat dalam reaksi, berarti elektrodanya boleh diabaikan. Kita mulai dari, karena yang diminta katoda, kita langsung bikin reaksi yang di katoda saja. Katoda itu berarti ion positif yang masuk ke katodanya. Ba, karena di sini lelehan, Ba itu berasal dari golongan 2A. Ba karena lelehan berarti yang bereaksi adalah logam itu sendiri, berarti Ba2+, karena di katoda itu reduksi, berarti dari yang bermuatan plus menjadi Ba. Di sini ada 2 elektron. Nah, berarti hasil dari reaksi yang terjadi di katoda adalah logam Ba. Soal selanjutnya, reaksi yang terjadi di katoda untuk larutan Mg(I2). Mg2+, 2I-. Elektrodanya yang dipakai adalah karbon, berarti diabaikan. Langsung ke reaksi katoda. Ion positifnya adalah golongan 2A, dia bentuknya larutan, berarti yang tereduksi adalah air. Nah, kalau kalian tidak mau menghafalkan reaksi, reduksi atau oksidasi yang terlibat adalah air, kalian bikin gini. Air kan dia terdiri dari H+ dan O2-. Kalau di sini reduksi, berarti yang kemungkinan akan mengalami reduksi adalah H+-nya. H+ kalau mengalami reduksi itu dia akan berubah menjadi H2. Jika di sini H2, maka ion hasil sampingnya adalah OH-. Tinggal kita setarakan, di sini 2, ini 1. Berarti kita kalikan 2 di sini, lalu kita kalikan 2 di sini. Udah setara, ini bentuknya aqueous, ini gas, ini aqueous. Lalu elektronnya ada di sebelah kiri, Nah, kita cari reaksi yang sesuai. Nah, yang ini. Lalu untuk soal selanjutnya, jumlah muatan listrik yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menggunakan logam kalsium adalah, karena di sini sudah ada massa, ada muatan listrik, berarti ini masuk hukum Faraday. Yang pertama. Nah, hukum Faraday itu rumusnya adalah MEIT/96500. Tapi ada rumus lain juga, yaitu M sama dengan E kali F, di mana F itu adalah muatan listriknya. Nah, berarti karena di sini yang diketahui hanya massa, lalu ion yang terlibat, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Kita tidak tahu T-nya, kita tidak tahu I-nya, berarti kita menggunakan rumus yang ini. 60 gram sama dengan E-nya itu kan AR/N kali F. AR-nya ARCA, karena massanya adalah massa Ca, berarti 60 sama dengan 40. N itu biloxnya Ca. Ca itu 2+, berarti di sini 2 kali F. F-nya adalah ini 20, berarti 3. Soal selanjutnya nomor 24.
sebanyak 2 liter larutan NaNO3 dielektrolisis selama 2 jam. Jika arus listrik yang digunakan sebanyak 2 ampere, muatan listrik yang dibutuhkan sebesar, berarti cari F lagi. Jika menggunakan rumus E kali F untuk massa, massanya belum diketahui, massa siapa. Lalu E yang mau kita pakai E untuk unsur yang mana, karena di sini hanya diketahui larutan. Nah, karena di sini masanya belum diketahui, lalu zat apa yang terlibat atau zat apa yang perlu dihitung itu belum diketahui, kita bikin reaksi elektrolisisnya dulu. NaNO3, Na+, NO3-. Nah, lalu di anoda, di sini tidak diketahui elektrodanya, berarti dianggap inert. Kita lihat ion negatifnya adalah ion negatif yang merupakan sisa asam dan mengandung oksigen, berarti yang bereaksi adalah H2O. Anoda oksidasi, berarti kita ambil oksidasi itu tadi kan gini, H plus O2 min. Kalau oksidasi itu pertambahan bilangan oksidasi, berarti kemungkinan yang akan bertambah adalah O. O itu jika mengalami oksidasi dia akan berubah menjadi O2. Ion hasil sampingnya adalah H+. Jika di sini H2 berarti hasil sampingnya adalah OH- ionnya, lalu kalau O2 itu H+. Lalu kita setarakan. Ini 2. O-nya 2 berarti di sini 2. Hanya 4. Elektronnya ada di sebelah kanan, 4 elektron. Lalu katodanya. Katoda ini merupakan golongan 1A, dia larutan berarti menggunakan aturan yang H2O. Menghasilkan H2 dan OH-. 2 plus 2 elektron disetarakan, elektronnya di jumlah reaksinya jadi 6H2O menjadi O2 plus 4H plus 2H2 plus 2 4OH-. Nah, di sini saya mau menggunakan gas hidrogen sebagai patokan untuk menghitung yang lain. Nah, karena di sini reaksi terakhirnya melibatkan 4 elektron, saya mau mencari mol elektronnya. I kali T, I-nya 2 ampere, lalu waktunya 2 jam. Jangan lupa diubah ke detik per 96500. Hasilnya adalah 0,15. Di sini adalah hasil pembulatan. Nah, karena tadi saya mau menggunakan H2, berarti saya mau cari mol H2. H2 di sini koefisiennya adalah setengah dari elektronnya, berarti molnya adalah setengah kali 0,15. 0,075. Nah, kita cari masanya. Masanya 0,075 dikali 2. Kembali lagi ke sini ya. 0,15 gram. Nah, baru kita masuk ke rumus yang ini. 0,15 sama dengan E itu AR-nya H, 1, biloxnya H, 1, kali F. Berarti kita dapat muatan listriknya adalah 0,15 Faraday. Nah, di sini catatannya untuk E itu yang digunakan adalah AR. Jadi kalau di sini yang terlibat adalah H2, bukan berarti AR-nya H kalian kalikan 2, tapi
AR-nya H saja yang dimasukkan ke rumus. Kalau menggunakan O2, E-nya itu berarti AR-nya O yang digunakan. Soal selanjutnya. Larutan kromium 3 klorida dielektrolisis menggunakan elektroda dari karbon, berarti inert. Inert tidak kita perhatikan atau diabaikan. Yang ditanyakan adalah reaksi yang terjadi pada anoda. Nah, CrCl3 Cr3 plus 3Cl min. Anoda, ion negatifnya, berarti Cl. Oksidasi dari min menjadi 0. Setarakan, elektronnya ada di sini. Yang ini. Soal selanjutnya, larutan timah 2 sulfat SnSO4 dielektrolisis dengan kuat arus listrik searah sebesar 2 ampere jika di katoda diendapkan logam nikel sebesar 1 gram. Waktu yang digunakan untuk elektrolisis tersebut adalah jadi di sini yang ditanya adalah logam nikel, tapi yang diketahui adalah timah sulfat. Di sini ada kesalahan soal, harusnya logam timah ya yang diendapkan di katodanya, bukan nikel. Nah, di sini yang digunakan adalah massa, yang diketahui adalah massa, kuat arus, lalu yang ditanya adalah waktu, berarti menggunakan rumus hukum Faraday 1 E I T per 96. Kita tinggal masukkan, karena yang dihitung masanya adalah Sn, berarti E-nya itu adalah AR-nya Sn 119, lalu biloxnya Sn di sini 2, berarti 2 kali 2 ampere T per 6.500. Nah, T-nya itu berarti 9 dikali 1, masanya 1, jadi dikali silang ke sini, lalu per hasilnya adalah 810,9. Nah, di sini jawabannya yang ada 810. Lanjut. Soal selanjutnya. Reaksi yang terjadi pada anoda FeSO4. FeSO4 dalam bentuk larutan Fe2 plus SO4 2 min. Anoda berarti ion negatifnya, tapi di sini menggunakan elektroda platina. Platina itu dia inert, berarti diabaikan, maka yang bereaksi adalah ion negatifnya. Karena dia merupakan ion negatif sisa asam yang mengandung oksigen, maka yang bereaksi adalah H2O. Oksidasi berarti O2 plus H plus 2, 4 elektron min.
Soal selanjutnya, larutan nikel 2 sulfat dielektrolisis dengan arus listrik sebesar 1,93 ampere selama 1000 second, maka endapan nikel yang terbentuk di katoda adalah, langsung menggunakan rumus hukum Faraday 1 karena yang diketahui sudah lengkap ada arus listrik dan waktu. Jadi E, I, T, E-nya nikel di sini biloxnya 2 plus 2, I-nya 1,93 kali 1000 per 96.500. Nah, ini bisa disederhanakan. Hasilnya setelah dihitung 0,58 gram. Soal nomor 29. Reaksi yang terjadi pada anoda jika larutan Al2SO4 3 kali dielektrolisis dengan menggunakan elektroda dari aluminium. Al2SO4 2Al3 plus 3SO4 2-. Elektrodanya adalah Al. Dia bukan inert, berarti ini harus diperhatikan. Ion negatifnya yang diabaikan. Yang ditanya adalah pada anoda, berarti reaksi Al-nya. Al mengalami oksidasi menjadi Al3 plus 3 elektron min. Yang ini. Reaksi ion MnO4- menjadi ion Mn2+ membutuhkan elektron sebanyak, itu biloxnya adalah -2, -8, di sini +7, +7, dia berubah menjadi Mn yang biloxnya 2+, berarti elektronnya di sini adalah 5 elektron atau 5 mol. Arus listrik sebesar 965 ampere dialirkan melalui suatu larutan asam selama 10 menit. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk adalah, oke, langsung kita cari masanya hidrogen saja. Tidak perlu membuat reaksinya karena di sini hanya diketahui larutan asam. Larutan asam apa kita nggak tahu, berarti tidak perlu bikin reaksi, tinggal ini hidrogen. Langsung kita cari, E-nya 1/1, I-nya 965, T-nya 10. Jangan lupa diubah ke detik, lalu dibagi 96.500. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Berarti mol hidrogennya adalah 6. Massa hidrogennya, lalu molnya adalah 6/2 massa per mr. Kalau untuk mencari mol tetap mr-nya ya, mr-nya H2. Kalau untuk mencari M menggunakan rumus EIT, E-nya itu menggunakan AR, tapi untuk mol tetap AR atau MR. Kalau di situ senyawa, molekul unsur atau senyawa, kalian menggunakan MR. Molnya adalah 3. Soal selanjutnya, arus listrik sebesar 9.650 ampere dialirkan melalui suatu larutan garam sulfat dari logam bervalensi 2 selama 10 detik, terbentuk 28 gram logam tersebut. Massa atom relatif logam tersebut adalah, yang ditanya adalah AR-nya. Massanya sudah diketahui 28, E-nya belum diketahui, I-nya, T-nya 10, lalu per 96.
Nah, ini bisa dicoret. Ini coret, ini dicoret. Ternyata massanya sama dengan E-nya. E-nya berarti 28, tapi karena di situ logam bervalensi 2, berarti E itu rumusnya adalah AR per 2. Dia biloxnya 2. Hasilnya 28, berarti AR-nya adalah 56. Jika ke dalam larutan FeSO4 dialirkan listrik sebesar 0,1 Faraday, di katoda akan diperoleh logam Ni sebesar M Ni, massa In-nya di sini harusnya bukan Ni, karena yang diketahui adalah Fe. Berarti Fe ya, 56 per 2 dikali 0,1. 28 kali 0,1 hasilnya 2,8 gram. Nah, di sini bilox 2 itu dari FeSO4. Kalau diionisasikan, dia kan FeSO4 menjadi Fe2 plus SO4 2-. Soal selanjutnya, pada elektrolisis larutan HCl menggunakan elektroda grafit, ternyata dibutuhkan arus listrik 5 ampere selama 9650 detik, besarnya volume gas yang dihasilkan pada anoda. Oke, kita lihat reaksinya. H plus Cl-. Nah, yang ditanya adalah anoda, berarti kita lihat elektrodanya grafit. Diabaikan, yang kita lihat adalah ini. Anoda oksidasi menjadi Cl2 plus 2 elektron min. Oke, berarti gas yang ditanyakan, volume gas yang ditanyakan adalah volume gas Cl2. Kita cari mol elektron. I 5 ampere, 9000. Nah, berarti mol elektronnya adalah 0,5 mol. Karena di sini koefisiennya 2, lalu gas Cl2-nya itu koefisiennya 1, jadi mol Cl2 itu adalah 0,25 mol, setengahnya kan? Nah, lalu disuruh cari VSTP. Rumusnya adalah mol kali 22,4. 0,25 dikali 22,4. Hasilnya adalah 5,6 liter. Cara yang kedua yang menggunakan massa Cl2. Kita cari massa Cl. E I T per 96.500. Di sini AR-nya 35,5, lalu biloxnya adalah 1, I-nya 5. Nah, berarti massa menghitungnya nanti terakhir. Lalu mol Cl mol
Cl2, masanya segini, 35,5 per 2. Di sini molekul unsur, jadi kita pakai Mr. 35,5-nya dikali 2. Nah, tinggal disederhanakan. Jadi, molnya adalah 1/4. Lalu, volume STP seperempat dikali 22,4. Hasilnya adalah 5,6 liter. Kalian bebas mau menggunakan cara yang mana, tapi perlu diingat sekali lagi kalau untuk mencari E yang dipakai adalah AR, walaupun yang dicari adalah massa dari senyawa atau molekul unsur seperti ini. Soal selanjutnya. Sebanyak 2 liter larutan CuSO4 dielektrolisis selama 2 jam. Jika arus listrik yang digunakan sebesar 1,93 ampere, maka pH larutan yang terbentuk adalah, kita buat reaksinya dulu. Elektrodanya tidak diketahui, berarti inert. Yang akan kita lihat adalah ion negatifnya. Kita mulai dari katoda. Reduksi berarti Cu2+ menjadi Cu plus 2 elektron. Lalu pada anoda, H2O, oksidasi, O2, H+. 2, 4H+, plus 4 elektron minus. Dua Cu2+ plus 2H2O, 2Cu plus O2 plus 4H+. Nah, ini nanti yang akan kita cari untuk mencari pH-nya. Nah, ini reaksi melibatkan 4 elektron. Saya mau mencari mol elektronnya dulu. Satu 1,93 I-nya, lalu T-nya 2 jam, 2 dikali 60 kali 60 per 96.500. 0,144 mol. Mol H+. Karena koefisiennya sama, berarti sama ya molnya. Ini 4, ini juga 4 elektronnya. Berarti molnya adalah 0,144. Karena untuk mencari pH kita harus tahu konsentrasi dari H+, rumusnya adalah mol per volume 0,144 per 2 liter. Volumenya 2 liter. 0,072 atau 7,2 kali 10 pangkat min 2. Jadi pH-nya ke materi yang di kelas 11, pH itu min log
konsentrasi H plusnya, yaitu 7,2 kali 10 pangkat min 2 atau 2 min log 7,2. Soal selanjutnya, sejumlah arus listrik yang sama dialirkan pada dua sel elektrokimia. Jadi kalau elektrolisisnya ada dua seperti ini, kalian menggunakan hukum Faraday 2 yang M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Nah, di sini yang diketahui masanya adalah Zn, yang diminta adalah mencari endapan S. Saya akan menggunakan data yang pertama, Zn, lalu yang kedua adalah Sn. Massa Zn 13 per massa Sn, E-nya Zn 65 per 2, E-nya Sn 119 per 4. Massa Sn-nya 119 kali 13, 65 kali 2. Ini bisa disederhanakan 0,2, 0,1, 11,9 massanya Sn. Lalu soal yang terakhir, boneka yang terbuat dari logam besi akan disepuh dengan logam perak seperti gambar berikut. Jadi, benda yang akan disepuh atau dilindungi dengan logam lain itu harus diletakkan pada katoda. Nah, logam yang akan disepuh itu tidak boleh mengalami reaksi apapun. Lalu, karena di sini akan menggunakan logam perak untuk menyepuh atau melindungi besinya, maka diusahakan menggunakan larutan yang mengandung logam perak, supaya ion positifnya nanti akan mengalami reduksi menghasilkan logam perak yang akan melindungi besi. Nah, jadi di sini dia menggunakan larutan Ag positif, makanya di katoda pasti akan terjadi reaksi reduksi Ag plus menjadi Ag. Nah, Ag ini nanti yang akan berperan sebagai pelindung dari logam besi di sini yang akan disepuh. Lalu di anodanya diusahakan menggunakan logam perak juga, logam Ag juga, supaya dihasilkan ion Ag yang banyak. Jadi, kalau kalian menggunakan anodanya Ag, maka akan terjadi oksidasinya Ag menjadi Ag+. Nanti Ag+ di sini akan bertemu dengan Ag+ yang ada di larutan, lalu dia akan mengalami reaksi reduksi menjadi Ag. Jadi, reaksi yang terjadi di anodanya adalah oksidasi dari